Tangan ada gambar tangan itu loh. This meeting is being recorded. Baik, Bapak Ibu, kita menginjak acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Kukuh Munandar Inkes. Nah, beliau akan memaparkan topik terkait dengan guru masa depan. Untuk waktu dan layar kami persilahkan kepada Pak Kukuh. Ya, terima kasih Ibu Yoga MSc yang luar biasa, yang sampai siang hari ini masih kelihatan cerah ceria. Ya. Ibu Bapak yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat untuk kita semua. Dan sehat. Ibu Bapak yang berbahagia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 atau kategori 3 yang melaksanakan pembelajaran PPG di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberi nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga Ibu Bapak bisa hadir di ruang virtual ini. Ibu Bapak yang berbahagia, sebelum kita mendiskusikan bagaimana itu guru masa depan yang diharapkan, adakah Ibu Bapak yang mau berbagi dengan kita semua apa itu guru masa depan menurut pandangan Ibu Bapak, sehingga PPG yang ada di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember semoga bisa menjembatani apa yang menjadi harapan kita semua. Begitu. Ya, mohon maaf karena barusan staf pamit ya. Saya mohon maaf. Silakan Ibu Bapak atau perwakilan dari kelas bidang studi biologi, kelas keperawatan, kelas agribis, kelas pekerjaan sosial, guru TK PAUD, dan guru bidang studi bahasa Inggris. Silakan. Menurut pandangan izin Pak. Ibu Bapak. Izin Pak berbicara. Silakan, silakan. Tunjuk jari, tunjuk tangan, tunjuk wajah. Ya, saya Pak. Sebutkan saya nama. Ibu Agis dari SMA Taruna Terpadu, Pak. Ibu Agis dari SMA Taruna Terpadu Bogor, Pak. Ibu Agustin. Ibu Agisti, Pak. Agusti. Oh iya. Agisti, Pak. Agisti. Silakan Bu Ya, Agisti, betul Ibu Agis, dari Pak. Parung, Ya, Bogor. menurut dari Bogor ya. Oh, dari Bogor. Menurut, bukan Parung ya? Ya. Salah benda, Pak. Ya. Oke. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih, Pak. Bu. Menurut pandangan saya, guru di masa depan itu adalah guru yang harus bisa menjadi fasilitator bagi siswanya, kemudian guru yang juga harus bisa melihat potensi dari siswa itu sendiri, sehingga siswa itu dapat setiap siswa dapat berkembang dari segi minat dan bakatnya. Selain itu, guru di masa depan juga harus bisa memberikan terutama 2 hal, yaitu kebahagiaan dan kenyamanan bagi siswanya. Karena apabila siswa sudah merasa bahagia dan apabila siswa sudah merasa nyaman, maka proses perkembangannya pun akan lebih cepat gitu, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa.
Selanjutnya, ini ada Bu Yoroshi Shinekawa dari Jepang. Silakan Ibu. Mohon maaf, Terima karena kasih. Ibu namanya kayak Jepang. Iya Pak, Alhamdulillah Pak. Menurut saya, guru masa depan itu adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan intelektual, emosional, keterampilan, dan mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswanya, dengan tempat di mana siswa atau lingkungan tempat siswa itu belajar, seperti itu Pak. Oke. Nah, terima kasih. Luar biasa, Bu Yoroshi. CI ya, karena I-nya double. Iya. Ya, Iya. luar biasa. Ya, ya nanti ibu bapak yang lain nanti ya. Ya. Jadi untuk itu pembelajaran kita, capaian pembelajaran kita pada siang hari ini dalam rangka mencapai guru masa depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Jadi apa itu? Kita lihat pelan-pelan. Nah, nanti kita diskusikan lagi dan ibu bapak kita bersama-sama kita melaksanakan itu. Dan untuk itu izinkan Pak Kuku mengantarkan bahwa LPTK Universitas Muhammadiyah Jember khususnya prodi PPG yang ada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember mempunyai visi misi. Apakah visi misi yang ada itu dapat mengejawantahkan apa yang ibu bapak, ibu-ibu mau, bapaknya belum, yang diharapkan tadi. Karena kalau menurut peraturan yang ada, ibu bapak mengikuti PPG dalam rangka menjadi guru profesional. Atau mohon maaf, pendidik profesional. Karena yang dimaksud guru adalah pendidik profesional. Walaupun kita semua sering disebut guru, dipanggil oleh anak-anak peserta didik kita, Bu Guru, Pak Guru. Tetapi karena kita belum mempunyai sertifikat pendidik profesional, ya kita masih guru pemula. Belum menjadi pendidik profesional atau baru sebatas menjadi pendidik, gitu ya. Ya, izinkan Pak Kuku share screen sebentar. Nanti kita diskusikan lagi. Terlihat ya Ibu Bapak? Semoga terlihat. Kalau tidak ya mohon maaf. Jelas sekali, Mak. Terlihat, Pak. Ya, kalau belum terlihat pakai kacamata. Kalau masih belum bisa terlihat pakai mikroskop. Masih terlihat Pak Kuku. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Mikroskop belum terlihat. Pakai alat pembesar yang lain. Ya, Ibu Bapak, jadi kita akan membahas dalam PPG, terutama PPG di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, dalam proses pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran guru yang profesional. Apa untuk itu? Maka visi PPG Universitas Muhammadiyah Jember perlu saya sampaikan yaitu unggul dalam menyiapkan guru profesional berkarakter Islami pada tahun 2030. Cita-cita ini karena visi itu kan
cita-cita yang melangit. Bisa tercapai apabila dalam visi kita bisa terukur dan dapat dicapai. Dalam visi profesional yang berarti guru mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran yang didasarkan pada 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, sikap, dan kepribadian. Jadi, Ibu Bapak setelah lulus PPG Daljab K1 gelombang 2 atau periode ketiga, nanti harus profesional. Jadi tidak ada yang kembali lagi dalam merencanakan masih menggunakan RPP yang tidak inovatif. Kalau Ibu Bapak sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka modul ajarnya modul ajar yang diharapkan sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Itu dalam perencanaan. Dalam melaksanakannya bagaimana? Maka pelaksanaannya Ibu semua sudah menggunakan model-model pembelajaran yang sifatnya inovatif. Jangan yang konvensional lagi. Apalagi pendekatannya teacher centered. Seperti Pak Koko ini. Pak Koko kan ceramah saja. Hanya berbantuan PPT. Kemudian karakter Islami. Pak Koko di awal tadi di pembukaan. Jangan khawatir Ibu Bapak yang beragama non-Islam. Bukan rangka mengislamkan Ibu Bapak. Tetapi karakter Islami yang dimaksud di PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu kegiatannya, pelaksanaannya, evaluasinya mengacu pada nilai-nilai universal berdasarkan Islam yang diyakini oleh Muhammadiyah, baik akidah, syariah, dan akhlak. Nah, maka ini sifatnya universal, bukan semata-mata yang dimaksud Islam ansik. Tidak. Jadi tidak mengapa. Yang dimaksud universal bahwa lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya harus dianut oleh kamu, diyakini oleh kamu. Agamaku akan dianut oleh aku dengan keyakinanku. Di antaranya begitu. Ya, Ibu Bapak jangan khawatir. Nah, untuk itu bagaimana pelaksanaan yang akan dilakukan di PPG sebagai guru masa depan yang profesional? Dari gambar ini, adakah Ibu Bapak yang berkomentar? Silakan. Bu Mustika, Bu Ramaliana, Bu Sri Kustia, dan Bapak Ibu yang lain. Adakah yang mau berkomentar? Boleh Pak, saya lagi berkomentar. Silakan Bu Agisti Purnama. Ya. Silakan Bu. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, menurut hemat apa yang saya tangkap, sejatinya guru profesional itu harus bisa
melihat dan harus bisa peka terhadap perkembangan siswa, apalagi siswa di era sekarang. Jadi betul-betul guru itu tidak bisa menyamaratakan antara guru di sekolah A dan guru di sekolah B, sebab perkembangan siswa masing-masing pun itu berbeda, dipengaruhi dengan misalnya letak strategi sekolah, kemudian kebudayaan di sekitar sekolah, kemudian kultur-kultur dari lingkungan orang tuanya, sehingga betul-betul tantangan sekali menjadi guru di masa mendatang ini, karena juga harus menyesuaikan dengan siswa-siswa di zaman sekarang yang dasarnya itu mereka pinginnya yang praktis. Mereka itu dasarnya pengen yang serba instan gitu, Pak. Itu hemat saya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi Ibu Bapak yang mau berkomentar berangkat dari gambar yang Pak Kukuh tampilkan. Jadi begini, bahwa dalam proses pembelajaran dimanapun ada 3 objek atau 3 faktor, yaitu faktor sumber belajar atau objek belajar, faktor dosen atau guru, ya, sebagai fasilitator tadi katakan Ibu Bapak mengatakan fasilitator, dinamisator, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada siswa atau peserta didik. Dalam hal ini karena PPG yaitu mahasiswa calon guru profesional. Jadi Ibu Bapak calon mahasiswa calon guru profesional. Maka 3 faktor ini harus selalu ya, mohon maaf karena masih ada suara bising. 3 faktor ini selalu berhubungan satu dengan yang lain dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang akan kita lakukan di PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi, bagaimana 3 faktor ini yang saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diharapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku seperti tadi yang diantaranya disebutkan oleh ibu-ibu tadi. Maka dalam proses pembelajaran dosen atau guru pamong yang fungsinya sebagai fasilitator dalam PPG Daljab menjadi role model bagi mahasiswa calon guru profesional. Sumber objek belajarnya apa? Yaitu yang ada di LMS dan referensi-referensi yang lainnya. Maka Ibu Bapak nanti saat pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus ada penugasan-penugasan yang harus diselesaikan. Ibu Bapak lakukan. Jangan terus, aduh Pak Kukuh, tugasnya banyak sekali. Bagaimana saya bisa mengerjakan? Karena tugas saya di sekolah masih, mengajar masih, kemudian di rumah saya masih harus mendampingi suami dan anak-anak, masih memasak, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga yang bapak-bapak, saya di sekolah masih mengajar. Bahkan ibu bapak ada yang masih menjabat, ya, jadi wakil. Bahkan ada yang jadi kepala sekolah. Misalnya, aturlah waktu. Aturlah waktu untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nikmati secara senang. Karena PPG itu menyenangkan. PPG tidak menjadi beban. Saya berharap itu, ya.
kerjakan sambil mendengarkan musik, sambil memasak, sambil mengerjakan tugas sehari-hari di sekolah. Maka ibu bapak senang. Dengan ibu bapak senang, imunitas tinggi, apapun bisa dikerjakan dan ibu bapak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Nah, ya lihatlah Pak Kuku kan senyum saja ya, walaupun sedih ya, senyum saja. Sedih, kenapa sedih Bapak? Ya, ini ternyata belum selesai menyelesaikan PPG Daljab K1 G2, sudah ada tugas lagi, yaitu menyelesaikan PPG dari mahasiswa PLPG yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal yang K2 itu belum selesai. Yang Praja baru berjalan 1 bulan. Sudah numpuk ya. Di fakultas numpuk. Tapi senang-senang saja ya. Sehingga Pak Kuku mengharapkan pada dosen-dosen senang. Haruslah senang. Itu bukan beban. Itu amanah. Insya Allah kalau bisa dilaksanakan, Allah akan memberi balasan. Tuhan yang Maha Esa akan memberi balasan. Nikmat yang tidak bisa kita dustakan lagi. Insya Allah, Ibu dengan sekarang mengerjakan itu semua, Ibu Bapak jadi lulus. Setelah lulus apa konsekuensinya? Bapak Ibu mendapatkan PPP. Alhamdulillah. Bapak Ibu bisa membeli laptop yang lebih baik. Sehingga terima kasih Pak. menampilkan virtual background. Amin ya Allah. Sampai sekarang virtual backgroundnya tidak bisa ditampilkan. Wah Pak Kuku menghina sekali. Ya, memangnya habis laptop saya tidak bisa, tetapi belum saya konekkan karena belum minta bantuan siswanya. Pak Ari antum benar ya. Gitu. Nah, maka dari kegiatan proses pembelajaran yang ada di PPG, harapannya Ibu Bapak setelah lulus bukan menjadi mahasiswa calon guru profesional, tetapi menjadi guru profesional. Maka di sebelah kiri, maka faktornya menjadi peserta didik. Ibu Bapak sudah menjadi guru profesional, sumber belajar atau objek belajarnya yang ada di sekolah apa, maka proses pembelajaran yang terjadi di sekolah Ibu Bapak. Maka dosen, guru pamong yang tadinya sebagai fasilitator berharap menjadi inspirator Ibu Bapak. Ternyata Pak Kuku kalau ngajar hanya senyum-senyum saja ya. Sehingga Pak Kuku pun kalau ngajar S1, sayanya senyum-senyum saja kalau ada mahasiswa saya yang tanda petik tidak mau belajar dengan baik. Sehingga coba mosok begitu nggak bisa, temannya bisa. Masih tetap nggak bisa belajar. Bagaimana? Kalau malu tanya Pak Kuku, bisa tanya temanmu yang tahu lebih dulu. Diskusikan. Insya Allah kamu bisa. Jangan menjadi beban. Begitu juga Ibu Bapak. Nanti kalau ada permasalahan saat pembelajaran bisa Ibu Bapak menghubungi Kapolri. Bu Dr. Christine Wulandari. Oh, kalau tidak ada Kapolri bagaimana? Ada Pusek Prodi. Ibu Aulia Nanda Pravitasari MPD. Kalau pengelola PPG belum bisa menyelesaikan, boleh di Pak Kuku. Kalau punya nomor WA. Kalau tidak, ya sudah namanya nggak punya. Bisa artinya bisa. Nanti bisa ditanyakan Bu Sekretaris Program Studi atau apa yang bisa difasilitasi
oleh fakultas, oleh prodi, misalnya Bu Sri Ernawati dari SMK Negeri 3 Bangkalan, karena cuaca di Bangkalan lampu padam, listrik padam, maka tugas tidak bisa terkirim tepat waktu. LMS bisa jadi sudah ditutup. Nanti bisa menghubungi kami. Untuk Semoga tidak ya, minta Pak. bantuan. Misalnya, misalnya, karena saat saya ke Bangkalan tidak ketemu Bu Sri ya. Karena, Ya nanti Pak ya setelah ini main-main. ya Pak Kuku tugas di Madura itu lama. Misalnya ya. Kemudian Bu Nurela dari SMK Negeri 9 Kota Tangerang. Di Kota Tangerang banjir. Tahu aja, Pak. Mengungsi. Misalnya, ya. Karena beberapa waktu yang lalu banjir ya Bu ya. Iya, betul. Nah, banjir, maka tidak bisa ngirim tugas. Bagaimana kalau tugas nggak terkirim? Nah, kalau tidak terkirim, ya Ibu nilainya kosong. Kalau nilai kosong, maka Ibu menjadi tidak ada nilainya untuk kegiatan. Itu semua bisa menyebabkan ketidaklulusan. Antara lain ya. Maka di PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember ada pendekatan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran. Sehingga dosen dan fasilitator menjadi role model betul ya. Kami berharap menjadi role model. Role model yang positif. Kalau nanti ada dosen atau guru pamong yang memfasilitasi ibu bapak dengan cemberut, bisa jadi ya. Karena belum gajian. Kalau sekarang sudah gajian seperti Pak Koko senang ya. Karena sudah tanggal 2. Gajian kemarin sudah gajian. Ya, Bu Sri sudah gajian ya Bu? Sudah? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pak Bapak tugas di Madura, Madura mana Pak? Bu, saya semua kabupaten ya. Oh. Karena saya di Kementerian Kesehatan lama. Hingga keliling ke Madura. Enggak mampir sampai ke ya Pak? Kepulauan Sumeneb ya. Saya Ke itu Gili Genteng, Sepudi, Sapekan. Saya mau ke Sapekan tidak jadi karena ombaknya besar sekali. Karena saat itu bulan Agustus. Sehingga oleh Kepala Dinas Sumeneb, Kepala Dinas Kesehatan Sumeneb tidak boleh untuk menyeberang sampai ke pulau-pulau yang lain. Sehingga saya harus balik ke daratan daripada resiko saat itu. Ya, itu kelakar Pak Kuku. Misalnya ada dosen, ada guru pamong yang ngajarnya sambil cemberut. Tapi insya Allah tidak. Kemudian sambil marah-marah. Insya Allah tidak. Itu yang dapat harusnya menjadi role model. Maka kalau itu role model, ya kita happy-happy saja ya. Dan ibu bapak insya Allah lulus lah ya. Kalau tidak lulus, boleh nggak remedi Pak Uko? Boleh ya. Ibu bapak, kalau nilainya belum mencapai passing grade, ibu bapak bisa memperbaiki melalui remedi. Hubungi dosen atau guru pamongnya. Semoga lulus semua ya Pak. Amin. Kalau dosen dan guru pamong yang memfasilitasi ibu bapak ternyata tidak berkenan, telepon WA ke Busek Prodi, Buka Prodi atau dekan atau wakil dekan. Nanti kita yang menghubungi. Kalau yang menghubungi bapak, ibu bapak mungkin tidak berkenan. Nanti kita yang menghubungi. Tolong ada ibu ini, bapak ini nilainya belum mencapai passing grade. Kiranya ibu bapak, fasilitator, dosen maupun guru pamong luangkan waktu untuk remedi.
remedial. Nah, sehingga ibu bapak mencapai passing grade. Gitu ya. Maka metodologi pembelajarannya bagaimana? Mahasiswa PPG melakukan pembelajaran mandiri, asinkronus ya. Ibu bapak sudah membuka LMS-nya. Bisa, Pak. Tadi udah dicoba tapi masih Masih 403 error, error. Pak. Belum bisa, Belum, Pak. Bapak. Belum bisa. Belum bisanya kenapa? Iya. Si error. Laptop ibu Belum bisa bapak dibuka. Iya. Belum bisa atau dibuka, HP ibu Pak, bapak Dari pusatnya belum. atau Dari Dari pusatnya belum. Belum dibuka. Belum. Tadi katanya belum dapat dibuka LMS-nya. Iya, Iya kan? akan diinformasikan. Katanya katanya. besok pagi, Pak. Oh, besok Nanti pagi. malam, Wah. nanti malam. Wah, ini gara-gara Bunia Bur Ifyati tidak pakai virtual background ya. Jadi nggak bisa LMS-nya. Iya Pak Kuku, iya. Ya mohon maaf. Ya insya Allah segera ya kita siapkan Nanti admin malam. kelas admin IT. Insya Allah nanti malam saya juga lagi, set LMS-nya agar segera bisa dibuka. Semoga besok pagi ya. Besok pagi kita kuliah perdana, ibu bapak bisa membuka. Ya, dan tadi ibu sampaikan bapak Pak Wirul. di sore atau malam hari atau di waktu-waktu senggang yang lain bisa mempelajari itu materi ya. Kalau sekarang dibuka ibu bapak nanti nggak mendengarkan Pak Kuku ya. Iya. Begitu ya kira-kira Iya, ya. Pak. Itu kan Mungkin kalau nanti dalam setelah kan selesai begitu ya, sampai sore supaya baru dibuka ini, Pak. didengarkan ya. Dibukanya nanti ya. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu bisa melakukan perang pembelajaran PPG melalui asinkronus, Bapak Ibu tetap ya, asinkronus itu waktunya ada loh ya. Artinya kapan? Time spread-nya kita harus sekian jam per hari. Karena kita belajar itu kurang lebih per harinya 8 jam. Ibu Bapak. Ya. Sehingga nanti saat fasilitator baik dosen maupun guru pamong memberikan fasilitasi dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus itu terhitung. Jangan sampai ibu bapak waktu belajarnya kurang. Pengalaman tahun sebelumnya itu menjadi tidak lulus gara-gara kurang mengikuti asinkronus. Contoh asinkronusnya bagaimana Bapak? Ibu Bapak, kalau ada forum diskusi, refleksi, antar Ibu Bapak lakukan. Ibu Bapak berkomentar, tulis, ketik saja. Diflorkan ke kelompok Ibu Bapak, grup Ibu Bapak. Lah nanti teman yang lain saling menanggapi. Kalau Ibu Bapak membaca materi, di-download boleh Pak Kuku, boleh di-download. Tetapi jangan hanya di-download saja. Kalau perlu Ibu Bapak membuka LMS, Ibu Bapak belajar sambil dibuka. Ya. Karena itu asinkronus Ibu Bapak terekod sekian menit. Kalau Ibu Bapak kurang, Ibu Bapak juga nanti akan ada catatan. Kan nggak tahu Pak Kuku, siapa bilang nggak tahu ya. Sistem itu lebih ngerti daripada Pak Kuku ya, mencatat kegiatan ibu saat asinkronus. Maka ibu bapak bukalah. Loh, Pak, kan jadi saya harus punya paket data Pak Kuku. Ya iya, kalau tidak ibu bapak kan punya sekolahan. Sekolahan ada wifi, gunakan ya. Minta izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, saya kuliah PPG menggunakan fasilitas internet sekolah. Gunakan. Seperti itu. Pak Kuku itu juga saat ini juga menggunakan fasilitas yang ada, walaupun ada paket data. Ya semoga nanti ada kiriman pakai data dari Bu Aulia. Amin. Amin.
ada dari sekretaris program studi. Siapa tahu. Beliau ada Amin, amin. dibagi-bagikan pakai datanya. Kalau tidak bagaimana? Ya beli sendiri. Berharap dapat ya Pak. Ibu Berharap Bapak dapat. kan kuliahnya gratis ya karena berbeasiswa. Jangan khawatir. Ya amal lah ya, amal sedikit. Ya. Paling Ya, Pak, ya. sebulan pakai data 30.000 cukup lah ya, cukup. Kalau kurang bagaimana Pak Kuku? Ya beli lagi ya. Beli sendiri. Beli lagi kalau kurang. Oh tambah lagi yang pakai data 70.000. Waduh Pak Kuku, kan gajian saya karena masih honorer Bapak. Mosok masih honorer, sudah masuk Dapodik masih honorer. Ya, semoga lah ya. Maka Ibu Bapak mengikuti PPG harus secara sinkronus dan asinkronus, harus memenuhi waktu yang ditentukan. Sehingga Ibu Bapak nantinya di akhir kegiatan akan ujian kompre. Sebelum Ibu Bapak dinyatakan lulus kompre, Ibu Bapak belum boleh ikut PPL. Maka komprenya lulus, Ibu Bapak ikut PPL. Kalau sudah lulus PPL, selesai PPL, maka Ibu Bapak nanti ada ujian UKM PPG, ujian kompetensi mahasiswa PPG, yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu UKIN, ujian kinerja, yang akan menilai kegiatan pembelajaran praktek mengajar Ibu Bapak. Dan UP, ujian pengetahuan, ujian teori, kompetensi, 4 kompetensi Ibu Bapak. Kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Maka akan diuji. Ibu Bapak UKIN lulus, UP lulus, Ibu Bapak tinggal dada-dada dengan Pak Uko, ijazah akan dikirim ke alamat Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak tidak mengendaki ada wisuda secara luring, kita secara daring boleh ya, kita daring saja. Nanti alamat Ibu Bapak dikirimkan, maka Buka Prodi dan Sekretaris Program Studi akan mengirimkan ijazah ke alamat Ibu Bapak. Selesai. Silakan. Kalau ada yang ditanggapi, maka PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, nah, hasilnya apa? Guru profesional dengan 4 kompetensi. Dengan karakter Islami dan berketerampilan abad 21. Kompetensinya apa? 4. Pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Karakternya Islami yang sifatnya universal, mempunyai keterampilan abad 21, 4C yang terintegrasi dengan TIK. Terakhir, guru yang mempesona. Jadi, kalau guru yang lulus dari PPG Universitas Muhammadiyah Jember tidak mempesona, berarti bukan alumni PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Mempesona itu apa? Cirinya pakai baju rapi. Seperti Bu Nur Ifyati. Rapi. Terima kasih, Bapak. Bu Erni. Rapi. Bu Sri. Rapi. Pakaiannya rapi. Kemudian dari awal sampai akhir pembelajaran tidak boleh cemberut. Harus senyum. Sehingga Ibu Bapak tidak hadir di kelas, ditunggu-tunggu kehadiran oleh peserta didik. Bukan malah, alhamdulillah, Bu Erni tidak hadir. Syukur. Tapi tidak, aduh sayang sekali, saya sudah mempersiapkan berhari-hari. Kenapa Bu Sri Kustiah tidak hadir hari ini? Saya merasa rugi. Nah, itu berarti guru mempesona ditunggu-tunggu oleh siswanya peserta didik.
Kalau tidak ketemu sehari kangen siswa-siswinya. Peserta didik kangen. Amin. Apalagi yang guru kelas TK PAUD. Ya, saya guru PAUD. Wong yang guru Saya juga guru mapel PAUD, saja Bapak. bahasa Inggris ditunggu-tunggu. Saya juga guru PAUD, Pak. Tadi izin muridnya nyari semua. Nah, Iya. alhamdulillah. Berarti Ya hebat gitu, itu Pak. Bu Sri. Tidak datang sehari, besok ngeroyok, Pak, pagi-pagi. Nah, Kenapa kemarin Ibu nggak datang gitu? itulah guru, salah satu ciri guru mempesona. Kemudian guru yang mau membantu peserta didiknya kapanpun, baik saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Ya. Siswa-siswinya belajar ada kesulitan. Bu Nur, saya ada kesulitan. Ini yang dimaksud ini bagaimana? Nah, sempatkan waktu. Maka itulah yang diharapkan lulusan PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kalau ketidakhadirannya ditunggu-tunggu, bukan malah disyukuri. Alhamdulillah, besok lagi kalau bisa tidak hadir lagi, sakitnya lebih lama. Jangan sampai ya, jangan sampai auzubillah min dzalik. Mohon maaf. Ya Allah, jangan sampai ya Tuhan, jangan sampai seperti itu. Nah, kita ditunggu-tunggu siswa-siswi kita, ya Bu Tengku ya. Nah, Iya, jangan Pak. sampai kita disyukur-syukuri. Kalau bisa kosong lagi besok, biar tidak hadir. Itu. Silakan kalau ada yang ditanggapi. Silakan, ayo. Ibu Bapak nanggapi. Mumpung masih jam 1.15. Ayo. Kalau yang mau berkomentar, saya beri permen. Permen virtual ya, Pak? Ya, Pak Kuku hanya punya permen 2 ini. Bila bisa diambil di Jember. Ayo Pak Zainal, silakan Pak Zainal dari pekerjaan sosial Pak Zainal Abidin. Silakan, sudah angkat tangan berkomentar. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar Pak Zainal Abidin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar. Saya Zainal dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Pak. Volumenya diperbesar. Halo, halo. Loh, karena di Pak Kuku itu di layarnya besar sekali ya. Di ruangan ini layarnya besar sekali. Ya, sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Sudah. Yang jelas Bu Sri, suaranya Bu Sri bakalan ini. Itu Pak kan dia luar itu jauh Pak tempatnya. Mungkin sinyal Pak sehingga nggak keras. Oh, di situ ada keras ya. Jelas, Di sini pelan sekali. Kayaknya kayak Piayi Solo ini. Lembut suaranya. Malah sudah hilang. Ya, Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Pertama, siap. Kami ini kebanyakan istilahnya Pak, guru yang lahir di zaman kolonial. Ya. Kemudian mengajar di zaman milenial. Oke. Nah, tantangannya ini menurut kami sangat luar biasa nih Pak, karena harus memang mengajar sesuai dengan kodrat zaman hari ini. Nah, kendala yang kami hadapi adalah ketika ingin mengimplementasikan keterampilan abad 21 itu, tetapi di sekolah kami itu tidak memungkinkan Pak. Misalnya jaringan internetnya kurang bagus. Kemudian kami mau membuat pembelajaran yang berbasis IT itu tidak mendukung, kurang mendukung karena fasilitas yang kurang memadai. Nah, bagaimana kemudian kami bisa minimal membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang artinya berbasis IT, sementara
cara kemampuan ada Pak misalnya nih, tetapi sarana dan prasarana tidak mendukung Pak. Di mohon penjelasannya Pak. Terima kasih untuk sementara demikian Pak. Wah, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ibu bapak yang mau sharing dengan Pak Zainal? Di Pak Zainal sekolahnya sarana prasarana untuk keterampilan abad 21 terintegrasi TIK ada kendala. Adakah yang ibu bapak mau berbagi pengalamannya? Ya, coba, Pak. Oh, internetnya lemot. Kemudian tidak ada alat-alat berbasis IT-nya dan sebagainya dan sebagainya. Adakah yang mau berbagi? Saya silakan coba, Pak Imam M. Ramli, silakan. Terima kasih Pak Kuko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Zainal di jauh di sana. Perkenalkan saya Imam Rahman Ramli dari SMK YP 172 Madiun. Madiun, ya. Asli saya Madura Pak. Wah, tapi kan di Madiun. Di Madiun sudah 25 tahun Pak Kuko. Wah, ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Zainal terkait fasilitas TIK yang kurang memadai, banyak hal yang perlu dilakukan sebagai misalnya seorang guru gitu Pak. Banyak kegiatan-kegiatan produktif yang bisa diberikan, bisa disampaikan kepada siswa, tidak melulu teknologi. Jadi kasihlah siswa-siswa itu keterampilan produktif yang bisa dijual, gitu, bisa menghasilkan uang. Itulah nanti yang akan membawa kemandirian anak setelah lulus, Pak. Dengan keterampilan itu dia bisa berdikari dan bisa menata hidupnya lebih baik setelah dia lulus. Jadi kalau kesulitan teknologi di sekolah bisa dia disiasati dengan berilah keterampilan produktif yang terus-menerus dilakukan tiap hari sehingga bisa menemukan pangsa pasar yang baik dan produk itu bisa diterima di masyarakat. Mungkin itu, Pak. Wah, terima kasih. Luar biasa, Pak Imam. Antara lain ya. Ada lagi ini mungkin Bu Sri. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Tadi Bapak Zainal menyampaikan kalau kita itu dilahirkan zaman dahulu, kemudian dengan tantangan zaman 2001 ini, abad 2021 abad 21 dengan perkembangan teknologi, misalkan di situ kurang memadai, mungkin kalau gurunya ada seperti dia punya internet atau dia sudah lengkap sama laptopnya, guru tersebut bisa mendownload terlebih dahulu, Pak. Jadi materi apa yang disampaikan misalkan dari YouTube atau kita tayangkan video itu bisa dilihatkan ke siswanya ketika di sekolah tersebut fasilitasnya kurang memadai sehingga tidak semua siswa ada. Jadi namun bisa terwakili oleh gurunya seperti itu. Kemudian di sana mungkin pengetahuan siswanya terkait dengan TIK kurang memadai juga. Maka gurunya juga mencontohkan meskipun tidak semua bertahap di sekolah tersebut. Pernah saya alami dan pernah saya ngajar juga di tempat dengan fasilitas teknologi yang memang tidak ada. Namun saya mencoba untuk seperti inilah. Kalau kalian ketika lulus maka tantangan di luar seperti ini. Dari itu siswanya banyak tertarik untuk makin belajar lebih bagus. Seperti itu Pak Zainal. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Ernawati. Luar biasa. Ini sudah ada masukan dari Pak Imam M. Ramli dan Bu Sri Ernawati. Luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Ya, Ibu Bapak, jangan khawatir. Walaupun sekolah sarana prasarananya kurang memadai, apa yang bisa kita upayakan? Memang 4C sebagai keterampilan abad 21, kita tahu yang pertama critical thinking.
berpikir kritis. Satu di antara Pak Imam tadi, apa teknologi-teknologi yang bisa membantu kita semua untuk menambah nilai-nilai yang produktif. Yang kedua, C kedua, creativity thinking, berpikir kreatif. Maka apa yang bisa dilakukan oleh ibu bapak guru memfasilitasi itu? Saya yakin C pertama dan C kedua anak-anak kita jauh lebih hebat. Kalau kita beri kesempatan. C yang ketiga yaitu communication, komunikasi. Baik komunikasi lesan maupun tulis. Alangkah lebih baiknya kalau komunikasi tadi juga dikenalkan, dibiasakan menggunakan bahasa PBB. Di antaranya bahasa Inggris, yang lain bahasa Cina, bahasa Arab, dan sebagainya. Karena ada 6 bahasa PBB yang digunakan dalam pergaulan internasional. C yang keempat adalah collaboration. Nah, maka anak-anak kita juga tidak hanya bekerja mandiri-mandiri, tetapi bisa berkolaborasi. Nah, semuanya bila memungkinkan berbasis atau terintegrasi TIK. Karena suka tidak suka, abad sekarang sudah abad teknologi, informatika, dan komunikasi. Suka tidak suka. Karena Pak Kuku sendiri juga terbatas kemampuan TIK-nya. Tetapi peserta didik jauh lebih. Maka hanya memfasilitasi saja. Apa dalam memfasilitasi? Nah, misalnya tugas menggunakan platform TikTok. Nah, maka anak-anak sudah senang. Nah, maka dengan luar biasa. Nanti tugas-tugas peserta didik kita jauh lebih dibanding apa yang ekspektasi yang kita pikirkan. Itu antara lain. Karena di dalam PPG dalam jabatan, alur pembelajaran kita yaitu seperti ini. Contoh ibu bapak secara sengaja tidak sengaja, ibu bapak belajarnya sudah berbasis IT atau teknologi IT, yaitu menggunakan LMS. Learning Management System yang dibangun dalam PPG itu sudah menggunakan platform IT. Pak Koko tidak usah repot-repot, ibu bapak sudah belajar. Ya, sedikit banyak tadinya masih gaptek. Nah, akhirnya sekarang ibu bapak melek IT. Karena Pak Koko di awal PPG mengajar di kelas TK PAUD. Mengeluhnya luar biasa guru-guru TK PAUD. Yang ini tidak bisa, itu tidak bisa, dan sebagainya. Ya, mari bersama-sama kita belajar. Tetapi setelah Pak Koko dipindah menjadi fasilitator di kelas yang lain, apalagi yang prajab, jauh lebih hebat. Maka Pak Koko sederhana saja, mahasiswa sudah luar biasa, apalagi kalau Pak Koko tidak sederhana, lebih kompleks, maka luar biasa. Tetapi guru-guru TK PAUD yang sekarang ternyata sudah hebat-hebat. Tidak seperti di awal-awal ada PPG. Saya yakin ibu bapak yang sekarang jauh lebih hebat. Maka seperti dikatakan Pak Rektor tadi, kelulusan mahasiswa PPG yang sekarang tinggi sekali. Termasuk di LPTK
FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Kita itu ranking 7 nasional. Memangnya penyelenggaranya berapa? Penyelenggaranya 78 LPTK secara nasional. Kita ranking 7. Dan LMS kita, pengelolaan LMS, Learning Management System kita, number 1. Universitas Muhammadiyah Jember. Hebat, Pak. Alhamdulillah. Atas dukungan semua mahasiswa. Tingkat kelulusan kita luar biasa kelas-kelas yang kemarin. Ada yang 100%, ada yang ketinggal 2, tetapi tidak banyak yang tertinggal. Nah, maka ini alur pembelajaran kita. Untuk itu, semoga pembelajaran kita bisa dilakukan. Maka kegiatan yang ada di PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember dalam kegiatan pembelajarannya, Ibu Bapak, kemampuan Ibu Bapak nanti yang masih K13, Ibu Bapak akan membuat perencanaan sesuai dengan K13 di kelasnya. Yang Ibu Bapak kelasnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka Ibu Bapak menyusun perencanaan pembelajarannya dengan menggunakan implementasi kurikulum merdeka, yaitu modul ajar. Dilaksanakan, dievaluasi, maka peserta didik yang Ibu Bapak lakukan saat PPL semuanya berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang disusun oleh Ibu Bapak. Maka Ibu Bapak sukses semua dan Ibu Bapak senang, tidak usah cemberut, yang mempesona. Walaupun pekerjaannya numpuk, pekerjaan sekolah numpuk, pekerjaan PPG numpuk, begitu juga pekerjaan di rumah. Apalagi yang ibu-ibu ya, pulang ya, kuliah PPG, kebetulan nanti ada kuliah sinkronus sore hari misalnya ya. Karena Ibu Bapak sibuk pagi hari masih ngajar, Bapak Ibu dosen dan guru pamungnya juga masih repot karena masih mengajar, maka sepakat sinkronusnya jam 13 WIB misalnya. Dan durasi waktunya misalnya 2,5 jam. Karena 200 menit. Misalnya, maka sudah capek. Sudah capek Ibu Bapak masih suruh bekerja lagi di rumah. Suaminya minta dibuatkan kopi. Tetapi insya Allah Ibu Bapak tetap melaksanakan ya. Jangan terus cemberut sama suami. Dosa itu. Sudah begitu suami minta pijit. Ibu Bapak, ibu-ibu maka harus mau memijit. Begitu juga sebaliknya. Bapak, ibunya masih minta pijit. Karena capek masak di dapur, maka suami juga harus mau memijit. Maka insya Allah kalau semuanya senang, imunitas kita meningkat, kita belajar dan bekerja insya Allah terselesaikan. Silakan Ibu Bapak kita diskusikan. Apa yang harus PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember lakukan agar kita semua tercapai. Nah, silakan. Bu Mustika mungkin ya, yang dari tadi angkat tangan. Apa Ibu yang mau kita diskusikan dalam kegiatan ini? Nanti Bu Daliani, SMK Negeri 3 Peraya. Peraya itu mana itu? Karena Peraya, Pangkalan Raya atau bukan
Palangkaraya, Bukan, Pak. Pak. Palangkaraya. Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Pak. Kalimantan Tengah. Saya di Palangkaraya 2 tahun, Ibu. Oh iya, Pak. Nggih, salam kenal, Pak. Halo, Pak. Nanti Bu Ernawati, SMP Negeri 2 Yosowilangun, Lumajang. Ernawati itu, Pak. Bu Fatmawati itu, Pak. Yosowilangun mana ini, Ibu? Silakan kita diskusikan. Apa yang Ibu Bapak harapkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang keras, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit keras, karena di Jember lagi hujan deras sekali. Terus terang. Ya, Pak. Saya Mustika Dewi. Iya. Dari mana, Ibu? Dari SMA Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Wah, Rejang Lebong. Waduh, saya Provinsi ini Bengkulu, kemarin Pak. belum mampir ini ke Rejang Lebong. Mampir nanti, Pak. Ya, insya Allah. Besok mampir, besok. Karena melihat museumnya Soekarno. Ah, iya, Pak. Iya. SMA kami berada di kabupatennya, Pak. Kabupaten Rejang Lebong. Iya, iya. Ya. Jadi dari tadi menyimak informasi dari Bapak, terima kasih informasinya. Dengan pemaparan Bapak itu, jujur awalnya tadi saya agak yang ragu apa saya nanti bisa gitu ya, apalagi mengenai Insya Allah teknologi. bisa. Iya, begitu Bapak kasih semangat tuh, jujur semangat saya luar biasa, Pak, walaupun sudah berumur masuk 50 ini. Iya, saya mengajar di SMA. Kebetulan ada ini sedikit, Pak. Di SMA kami itu memang baru melaksanakan kurikulum merdeka, tapi di kelas 10. Ya. Nah, nanti rencana saya untuk ininya nanti saya nggak apa-apa ya, Pak, ya, masih menggunakan K13 saja yang kelas 11 nah gitu, Pak. Karena yang kelas 10 ini Ibu baru ngajar kelas 3 berapa? bulan. Kelas 11, kelas 12. Oh ya, kelas Ya, 11, karena yang 12 masih. kelas 10 ini, Pak, baru 3 bulan ini melaksanakan kurikulum merdeka. Ini masih kami masih pelatihan gitu untuk mempelajari, Pak. Banyak temennya, Bu. Iya. Nah, makanya Banyak saya pikir temennya. nanti di kelas 11 atau 12 saja pakai K13 saja dulu, Pak. Dan pelaksanaan pembelajaran antara kami peserta didik dengan Universitas Muhammadiyah Jember, berarti kita saling bekerja sama, kami sebagai peserta didik mengikuti bagaimana aturan yang di Universitas Muhammadiyah Jember, biar kami ini nanti sama-sama bisa lulus dan Amin, insya Allah, insya Allah. melaksanakan seperti yang Bapak bilang tadi, harus selalu senyum, bahagia, ada tugas, kerjakan sesuai kemampuan, berusaha, saling berdiskusi ya, Pak, ya. Iya. Iya. Kolaborasi ya, Pak. Kolaborasi, komunikasi yang Bapak bilang Pak C tadi ya. Kita belajar kreatif, komunikasi, kolaborasi, nanti kan ada forum diskusi sehingga apa yang dikehendaki dari PPG ini berjalan lancar, dan kami juga sebagai mahasiswanya atau peserta didiknya juga lancar dalam melaksanakan tugas yang diberikan dari Universitas Muhammadiyah Jember. Itu aja, Pak, komen dari saya. Oke, Bu Mustika, insya Allah kita bareng-bareng saling berkolaborasi antara penyelenggara, fasilitator, baik dosen, guru pamong, dan mahasiswa PPG. Insya Allah. Walaupun kita ranking 7 nasional, ya walaupun rankingnya 7 ya, tingkat kelulusan kita tinggi sekali ya. Maksud, walaupun ranking 7 ya, karena ranking-ranking di bawahnya tingkat kelulusannya ada yang masih rendah sekali ya. Ya, doakan kita berkolaborasi lah ya. Iya, jangan sampai hanya dari pengelola atau fasilitator saja yang semangat, tapi Iya, Pak. ibu bapak kurang semangat. Ya, kami semangat, Pak. Melihat Pak Tidak Guru, kami lulus semangat. gara-gara ibu bapak ansinkronnya minim ya.
maka ditambahi Semangat Pak. asinkronnya. Semangat, besok langsung dapat sertifikat. Silakan. Ada lagi? Bu. Semangat semuanya ini. Semangat semua. Siapa? Bu Marlinda Suri. Nah, gimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Marlinda Suri Pak dari Kabupaten SMK Negeri 1 Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Pak. Oh Riau. Iya Pak. Oke Riau. Ya tadi ada permasalahan saya sama mungkin ada beberapa orang teman-teman Bapak Ibu itu udah maksudnya Pak, maklum umur sudah juga berumur mau mendekati 50 gitu. Jadi agak gaptek. Tadinya saya berpikir untuk mundur karena saya merasa ya kemampuan saya jangan mundur, semangat. Jadi kalau bisa. Iya, jadi karena dorongan dari motivasi dari kawan-kawan dan ditambah lagi ikut orientasi ini semangat saya muncul lagi gitu Pak. Nah, jadi ini ada yang mau saya tanyakan Pak. Di sekolah kami itu tidak ada wifi. Sekolah kami baru berdiri negeri 6 tahun Pak. Negerinya baru 4 tahun, sebelumnya kelas jauh. Jadi belum ada wifi. Kelas jauh. Sekarang udah negeri 4 tahun ini Pak. Jadi belum ada wifi dan tempatnya mungkin agak terpencil. Jadi mau saya tanyakan nanti pas kita kuliah atau kuliah PPG nanti itu kita ngajar, jadwal mengajar kita dengan kuliah itu bisa berbarengan. Kurikulumnya IKM Merdeka berubah. Oh ya. Kita. Berubah. Ya, halo. Halo Pak. Oh, suaranya terus hilang. Oh, nggak dengar ya Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jelas Pak. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak. Ya. Nah, misalnya kita ada kuliah pagi misalnya gitu Pak, jam 8 sampai jam 10. Kebetulan kita ngajar jam 8 sampai jam 10. Itu bagaimana nantinya gitu Pak? Atau sambil kita ngajar di sekolah, kita tetap Zoom atau bagaimana nanti itu Pak? Mohon arahannya Pak, terima kasih. Karena di sekolah kami wifi tidak ada, tentu kalau untuk jaringan handphone kadang juga sulit. Mungkin kalau lagi di sekolah pakai HP atau gimana nanti gitu Pak, nanti jadwalnya gitu loh Pak. Apakah kita ngajar, kita mengikuti Zoom PPE kuliah nanti, kita sambil ngajar karena jamnya bersamaan atau bagaimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Marlinda Suri. Sambil senyum teratasi. Begini, yang pertama Ibu, kalau memang memungkinkan, Ibu tukar jam dengan guru yang lain. Tukar jam. Misalnya kuliah harus jam 7 sampai jam 10. Maka Ibu kalau bisa tukar dengan guru yang lain, Ibu ngajarnya setelah jam 10. Itu. Baik Pak. Yang pertama ya, Pak. diusahakan itu. Kenapa? Agar Ibu bisa ikut pembelajaran secara sinkronus dengan teman-teman yang lain aktif. Kenapa harus aktif? Karena Ibu Bapak dalam pembelajaran itu terekam, terekod oleh sistem. Dan sistem itu akan dinilai oleh kementerian. Ya. Apabila memungkinkan tukar jam dengan guru yang lain. Kalau tidak memungkinkan Bapak bagaimana? Namanya saja tidak memungkinkan. Maka Ibu menjadi pasif. Kameranya tetap nyala, ya. IT-nya nyala, tapi Ibu sekali-sekali bisa hadir sambil mengajar misalnya. Kalau itu terpaksa. Kalau masih bisa diupayakan, ya tukar jam. Begitu. Terima kasih Pak arahannya. Sama-sama Ibu. Ya Pak. Yang penting senang saja.
Iya, Pak. Sambil senyum, terselesaikan. Baik, Pak. Siap. Siap. Oke. Semangat. Insya Allah Tuhan yang Maha segalanya memberikan jalan. Amin. Amin. Silakan Bu Daliani, SMA Negeri 3 Palangkaraya. Ya. Pekerjaan sosial. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya cuma ingin mengomentari tentang permasalahan yang Pak Jainal tanyakan tadi Pak di forum. Oh ya. Sekalian saya mau ini juga mengupas yang poin selanjutnya tentang diskusi apa aja tentang kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Yang harus ini ya Pak ya untuk sekedar penambahan untuk Pak Jainal apabila di wilayah yang tidak bisa terhubung dengan WiFi ataupun internet, sedangkan di abad 2 pembelajaran 21 ini kita diharapkan harus inovatif, kritis, terus ada juga berkaitan dengan adanya kolaborasi, terus memiliki keterampilan khusus. Nah, di sini menurut saya ya Pak ya, walaupun kita tidak memiliki internet, WiFi, karena keadaan kondisi tempat tinggal geografis yang tidak mendukung, menurut saya yang untuk menanamkan keterampilan itu banyak yang bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki internet. Bisa menanamkan kepada siswa bagaimana cara bekerja sama, terus juga bisa melakukan beberapa hal dengan berkaitan dengan memiliki keterampilan khusus yang bisa disiapkan oleh Bapak melalui YouTube yang bisa diterapkan kepada siswanya untuk menambahkan keterampilan yang dimiliki. Nah, terus yang kedua, Pak, siswa diharapkan untuk kreatif. Kreatif di sini, Pak, siswa diharuskan mampu mencari potensi dirinya, apa-apa aja yang mereka miliki berkaitan dengan keterampilan. Nah, apabila sudah siswa itu mendapatkan, kita sebagai guru tinggal mengarahkan dan memberikan fasilitas seadanya kalau memang tidak memiliki internet. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terus yang terima kasih Bu Daliani. Terus ini Pak, untuk yang selanjutnya, bentuk pembelajaran yang Bapak sajikan tadi, yang harus disiapkan dalam pembelajaran abad 21, itu berkaitan dengan adanya kemampuan Pak, kemampuan setiap guru. Yang pertama harus menyiapkan komposisi pedagogiknya Pak, itu yang pertama. Yang kedua, kompetisi pribadinya. Yang ketiganya adalah profesional dan kompetisi sosialnya. Yang saya terapkan Pak di dalam proses pembelajaran yang mengenai dengan komposisi sosialnya, saya sebenarnya basicnya sebagai guru sosiologi Pak, karena tidak linearitas saya arahkan ke pekerja sosial. Nah, selama ini Pak saya lihat di dalam proses belajar mengajar itu kebanyakan siswa itu mengalami suatu hal yang berkaitan dengan adanya masalah pribadi Pak. Nah, masalah pribadi ini mungkin ada bermacam hal. Contoh yang saya ambil dari saya sering masuk, itu siswa itu cenderung sering tidur dan tidak semangat. Nah, pada saat saya tanyakan pendekatan secara pribadi, saya tanyakan, kenapa kamu sering tidur di dalam kelas dan sering tidak semangat pada saat mengikuti proses pembelajaran mapel saya. Saya tanyakan, apakah kamu tidak suka, atau ibu terlalu cepat menjelaskan, atau ibu tidak menarik untuk kamu ikuti pembelajarannya. Ternyata siswa itu Pak lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang memang pada saat ini yang mungkin semua siswa hampir melakukan, yaitu dengan adanya apa namanya itu Pak, istilahnya itu ke main game itu loh Pak. Nah, setelah saya pendekatan secara sosial sama siswa tadi, mendalami apa-apa yang terjadi, terus saya kumpulkan beberapa siswa yang bermasalah Pak, yang bermasalah tentang adanya tidak ketertarikan dengan mapel saya. Setelah saya dampingi khusus di meja saya Pak, di samping meja saya tanyakan kira-kira apa pendekatan-pendekatan, saya tanyakan ini masalahnya. Akhirnya siswa itu memahami dan mampu untuk menerima proses pembelajaran dari saya. Menurut saya ya Pak ya, untuk yang sangat luar biasa pada saat kita menjadi seorang pengajar itu, kita perlu mengetahui latar belakang siswa itu, kenapa dia tidak mampu mengikuti pelajaran kita. Itu yang pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita memaksakan diri untuk menerima metode pembelajaran dari kita. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, memang sebagai guru langkah awal dalam kompetensi pedagogik yaitu guru harus bisa menganalisis karakteristik peserta didiknya. Karakteristik yang dimaksud apanya? Bisa jadi gaya belajar anak. Maka kalau gaya belajar bermacam-macam. Ada yang sukanya memang musikal, ya, gaya belajarnya. Ada yang verbal, ada yang matematik, dan sebagainya. Maka harus kita gali. Sehingga kalau mengetahui itu, dalam perencanaan, kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, yang bisa memfasilitasi gaya belajar yang diharapkan oleh peserta didik kita. Itu kalau dari gaya belajar. Bisa jadi sosial ekonomi. Kalau anak-anak kita memang kurang berkemampuan secara finansial, ya kita harus memahami itu. Jangan kita selalu mewajibkan peserta didik membeli LKPD kita, memfotokopi LKPD kita, maka menjadi beban. Maka anak-anak menjadi ngantuk, tidur, dan sebagainya. Antara ini, tapi luar biasa itu. Ya. Sehingga bisa menjadi bagian dari itu. Oke, ya. Karena waktunya tinggal sedikit, silakan saja. Kalau ada lagi, Bu Fatmawati, silakan. Oke, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau sharing, Pak, pengalaman hari pertama melakukan Zoom. Saya pribadi mendapatkan amanah jam lumayan banyak, Pak. Jadi seminggu itu full. Setelah saya sudah masuk memakai kurikulum Merdeka, sehingga ada sedikit kendala juga di sekolah kami, yaitu keterbatasan guru, Pak, sehingga nggak bisa kami meninggalkan kelas. Sehingga saya pribadi minta maaf, kamera sering off, tetapi mengikuti terus nggak loh, Pak, pakai headset. Jadi videonya tadi kalau saya on kan, background-nya kebetulan saya belum bisa pakai background virtual, Pak, kalau masih belajar. Ini banyak anak-anak tadi, Pak, karena ngikutin sedang bersamaan dengan proses belajar mengajar. Jadi saya pribadi mohon maaf. Bahkan tadi saya ngikutin ceramah dari Bapak, itu saya ambil naik sepeda, kemudian akhirnya sampai di rumah, dan akhirnya saat ini bisa mengikuti dengan tenang, Pak, di rumah. Itu permasalahan pribadi saya, Pak. Mohon saran tes bundi yang enak, ngoten lho, Pak. Karena saya khawatir, tapi ngikutin terus, Pak, walaupun melalui suara mawon boten saged 100% pakai menampilkan video saya, ngoten, Pak. Nggih, itu saja, Pak, kesah dari saya. Tetapi alhamdulillah semangat dari yang Bapak berikan membuat saya tidak merasa tertekan, ngoten lho, Pak. Bagaimana ngikutin PPG ini harus dengan suasana hati yang senang, ngoten. Nggih, matur sembah nuwun. Salam. Ya, apapun yang bisa dilakukan kita lakukan. Kalau Ibu bisa mengatur waktu, silakan ya. Bisa bertukar jam dengan guru yang lain, silakan. Kalau tidak, berkomunikasi dengan fasilitator, baik guru maupun guru pamong maupun dosen dan teman-teman yang lain. Kita kuliah sinkronusnya jam 10 malam, misalnya WIB ya, misalnya ya. Sehingga karena saya juga ngajar, misalnya jam 10 malam WIB. Kalau Indonesia Timur kira-kira jam 12 malam WIB ya. Ya, silakan dikomunikasikan ya. Nah, tidak masalah. Yang penting semua menjadi enak, senang, bisa berjalan. Kalau yang Pak Kuku tadi di awal tidak bisa. Ditukar jam dengan guru yang lain tidak bisa. Ibu Bapak bisa kameranya tetap nyala, tetapi Ibu Bapak pasif. Tetapi sekali-sekali Ibu Bapak berkomentar ya.
Kalau pasif terus LMS merekam ibu bapak. Oh, ternyata ibu bapak ikut kuliahnya tidur. Terekod. Selama masih ada di sini aja. Ya, tetap Ya udah boleh. sekali berkomentar. Gitu ya ibu. Oke, Pak. Insya Allah bisa diatur. Oke, Pak. Silakan Bu Nur Permisi ya. Pak, boleh mengomentari Pak? Oh, silakan. Ini Bu Agista Purnamasari. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya izin mengomentari tadi dari Ibu Mustika terkait dengan kendala yang dihadapi ketika jam mengajarnya penuh ya kalau tidak salah ya, atau tidak bisa sepenuhnya mengikuti Zoom seperti itu karena harus ada kendala satu dan kendala lainnya. Nah, saya pribadi pun ada di satu sekolah swasta yang diberi amanah mengajar, jam mengajar itu lumayan banyak dari pagi hingga pukul 5 gitu Pak, dan 4 hari 5 kerja. sore atau 5 pagi lagi? 5 sore. 5 sore. Ya. Kemudian dengan jam yang sebegitu padatnya, saya rasa kalau tadi Bapak sampaikan betul, ketika kita tidak bisa membawa trik, kemudian kita tidak bisa mengenjoykan diri kita, maka akan kesulitan kita untuk mengikuti kegiatan ini. Sedangkan tadi Bapak mengatakan bahwa ada record dari dari LMS sendiri terhadap penilaian kita pribadi masing-masing, sehingga walaupun di sela-sela kesibukan kita tetap harus menyempatkan gitu untuk aktif. Nah, saya pribadi mengatasinya dengan cara mengelola kelas itu menunjuk setiap membuat daftar nama asisten guru gitu Pak. Jadi setiap kelas yang saya ajar itu saya pilih asisten guru, kemudian saya buat dulu desain pembelajarannya. Nah, ketika nanti akan ada pertemuan materi pembelajaran saya, maka sebelumnya asisten-asisten guru tersebut akan saya berikan briefing berupa desain pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian dengan tetap menyampaikan ke siswa atau peserta didik yang lain bahwa bukan berarti ketika saya atau misalnya guru harus memilih satu asisten guru itu akan berat sebelah gitu atau pilih kasih. Tetap mengedepankan bahwa posisi asisten guru tersebut boleh direbut atau boleh digeser oleh siswa yang lain, asalkan siswa yang lain pun dapat menunjukkan kelayakannya menjadi asisten guru. Nah, tentunya saya pun memberikan reward. Selain dia, saya menekankan selain siswa tersebut dapat mendapatkan rasa tanggung jawabnya dan rasa pembelajaran mandirinya, itu saya tekankan bahwa ada reward tersendiri gitu. Misalnya setiap ada di bab itu, setiap bab ada ulangan, saya kasih keleluasaan untuk dia tidak usah mengikuti ulangan. Kemudian saya itu punya yang namanya kartu poin juga. Nah, ketika misalnya siswa yang menjadi asisten guru itu saya memberikan kewenangan untuk memberikan poin plus ataupun poin minus, sehingga akan ada simbiosis mutualisme sendiri Pak, baik bagi kita yang mengikuti program ini dan juga bagi siswa. Siswa pun akan merasa lebih dihargai keberadaannya gitu, terutama untuk siswa-siswa yang memang selangkah lebih maju daripada siswa-siswa yang lain, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang dimaksud asisten guru tutor sebaya ya Bu ya? Iya Pak. Siswa ya, ya Pak, yang jadi asisten itu. Pak? Ya betul Pak. Jadi, istilahnya bukan guru yang lain ya, tapi siswa kita menjadi tutor sebaya. Oke, silakan. Sepanjang tutor sebaya itu yang menjadi teman untuk berbagi pembelajaran memang mampu. Ya, terima kasih luar biasa Bu Agista. Mungkin Pak Imam, silakan Pak Imam.
Ini laki-lakinya jarang berkomentar. Wah, nanti kalau kelas Pak Kuku laki-laki jarang komentar, aduh, repot ini Pak Kuku. Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Kuku. Terima kasih Pak Kuku. Ya. Kebetulan saya itu kepala sekolah Pak. Ya. Sekolah menanggapi apa yang tadi yang disampaikan oleh teman kami Ibu Dahliani, yang juga Peksos, saya juga Peksos. Kebetulan siswa kami di Madiun rata-rata itu dari kalangan menengah ke bawah, tapi banyak yang terbawah. Jadi banyak anak-anak yang sangat bermasalah di kehidupannya, baik di lingkungan maupun di dalam rumah tangganya itu sendiri. Terlepas dari itu semua, kami selaku pimpinan dan menyarankan juga kepada Dewan Guru agar tidak melupakan dia sebagai manusia makhluk Tuhan. Akan tetapi lambat laun pembinaan kami tidak berubah. Mungkin karena spiritualnya kurang, akhirnya ditemukan jalan keluarnya di saat saya lenggang, ada waktu, semua kelas 1, 2, 3 saya kumpulkan di aula, disitulah saya memberikan buktinya dalam bimbingan agama. Ternyata benar Bapak, dari hampir sejumlah siswa yang ada di sekolah kami, mereka adalah seorang Muslim, tapi tidak taat di dalam menjalankan ibadahnya. Disitulah saya mulai menata diri, menata anak-anak, bagaimana pentingnya sholat dan lain-lainnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu saat saya berangkat pagi, sebelum jam 7 saya sudah nyampe sekolah. Saya nunggu di depan pagar, ada anak telat di atas jam 7 langsung masuk ruangan saya. Telat banyak Pak waktu itu, hampir sekitar 10 anak sampai 15 anak telat. Langsung masuk ruangan saya dengan sanksi. Tidak saya marahin Pak. Saya pegangin dia Al-Quran, saya pegangin dia buku-buku Yasin, dia bergetar hatinya. Karena dalam kesehariannya mereka belum pernah memegang seperti itu, memegang Al-Quran. Ternyata memang betul, spiritual mereka rendah. Dari belajar dari situlah, lambat laun, anak-anak saya ajarin sholat duha berjemaah, saya pimpin sendiri, gantian dengan teman-teman guru agama. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan, terenyuh hati kami di saat terdengar adzan duhur, salah satu siswa kami, saya waktu itu keluar ruangan, terdengar sholat duhur, siswa kami sudah melakukan wudu untuk melakukan sholat duhur. Dan mengajak saya, Pak, ayo Pak sholat duhur. Dari situlah pengalaman kami, saya menangis waktu itu Pak. Jadi memang pembelajaran agama di sekolah yang berbasis agamanya rendah itu sangat diperlukan. Dari situlah lambat laun anak-anak sudah memahami, karakter-karakter anak sudah kita pegang. Ternyata simpulan yang paling fatal karena anak-anak kurang terdidik di bidang agamanya akan berpengaruh pada kehidupannya. Lambat laun mereka sudah membaik. Tidak muluk-muluk bagi kami untuk membina anak, hanya berubahlah sedikit dari hal yang mereka tidak tahu menjadi tahu. Tidak usah muluk-muluk menjadi anak yang pintar atau cerdas. Ternyata pintar dan cerdas itu kekuasaannya Allah. Kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan, dari situlah anak-anak kita bekali keterampilan-keterampilan yang sekiranya nanti dia lulus, dia memiliki keterampilan yang bisa dia olah sendiri dan bisa berdikari. Itu yang sering pengalaman kami yang diajarkan kepada anak-anak. Mungkin itu Bapak sharing aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi tekankan, jangan di agamalah yang penting. Pegangi Al-Quran, lakukan sholat berjemaah, baik sebagai contoh untuk anak-anak yang kurang memahami tentang agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih Pak. Terima kasih Imam. Luar biasa ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman Ibu Bapak semua yang terjadi di
sekolah atau di kelas Ibu. Nanti insya Allah dalam pembelajaran kita, PPG akan mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas. Apapun kelas Ibu Bapak. Ya. Mulai esok hari kita akan menggali itu semua di kelas. Maka Ibu Bapak bisa dituliskan di dalam LK1. Nanti akan kita bahas di hari-hari esok dan hari-hari selanjutnya. Saya kira itu ya Ibu Bapak. Poinnya Ibu Bapak sekali lagi semangat dan jangan putus asa. PPG itu jangan dianggap menjadi beban. Tetapi niatilah Ibu Bapak dalam belajar di PPG untuk kebaikan bersama. Saya kira itu. Saya karena waktunya sudah cukup, saya sudah dilirik moderator Pak Kuku, selesai waktunya. Tetapi inginnya Pak Kuku terus, insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain, Ibu Bapak kalau ada kesulitan ya, akan pembelajaran PPG, silakan Ibu Bapak bisa menghubungi Sekretaris Program Studi, Bu Aulia, MPD, Bu Kaprodi, Bu Dr. Kristina dari Bu Wakil Dekan, Bu Dr. Fitri Amelia, atau Pak Kuku. Nanti bisa ditanyakan nomor WA-nya. Insya Allah Pak Kuku pengalaman program PPG sebelumnya tengah malam di WA. Pak Kuku, saya boleh nggak memperbaiki nilai? Ibu dari kelas mana? Saya dari kelas ini. Dosen atau guru pamungnya siapa? Nanti Pak Kuku WA tengah malam biar bisa menyelesaikan. Insya Allah ternyata bisa. Passing grade-nya terlampaui, maka menjadi lulus. Alhamdulillah. Saya kira cukup demikian Ibu Bapak. Besok kita ketemu lagi di pembelajaran hari pertama. Yang setelah ini ada dosen lain akan berbagi dengan Ibu Bapak. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah hukum mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita ketemu lagi. Insya Allah atas izin Allah kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kuku. Warahmatullahi wabarakatuh. Nafa senyum. Ya kan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kukuh yang materinya luar biasa, pun semangatnya bisa membakar begitu Gelora yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu untuk senantiasa siap menjadi pendidik yang mempesona yang disampaikan oleh beliau. Kemudian pasti harapan kita semua ya Bapak Ibu, semoga kegiatan PPG kita berjalan dengan lancar, sukses dan menyenangkan. Amin, 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 amin. Amin. Harus penuh senyum ya Bapak Ibu hingga akhir ini. Amin. Baik, untuk materi selanjutnya, Pak Kuku, matur nuwun ya Pak Kuku, semoga Bapak terus sehat dan membersihkan. Amin. Terima kasih Bapak izin live. Terima kasih Bapak. Baik, materi selanjutnya kita hadir pada ruang virtual untuk berikutnya yaitu agenda pemaparan materi